Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Sistem Administrasi Jaringan akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 dari kelompok kami. Oke. Oke, untuk di sini ada point of context yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada bab pertama dari proxy server, untuk bab kedua ada dari cara kerja proxy server, bab ketiga adalah manfaat proxy server, dan yang terakhir bab 4 adalah jenis-jenis dari proxy server. Oke. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas mengenai proxy server terlebih dahulu. Proxy server itu adalah sebuah sistem yang bertugas untuk menjadi perantara sebuah jaringan, yang secara sederhananya proxy server ini digambarkan seperti saat kita akan mengakses pada sebuah website untuk mencari informasi. Dalam hal ini kita akan terhubung melalui server terlebih dahulu. Kehadiran proxy server ini mampu meningkatkan keamanan data saat sedang berselancar di dunia maya atau mencari informasi di dunia maya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk bab 2 di sini ada cara kerja proxy server. Untuk cara kerja proxy server, hal yang pertama kita harus pahami adalah prinsip kerja dari proxy server sendiri, di mana sistem ini akan menjadi perantara bagi perangkat yang kita miliki, lalu agar kita bisa mengakses ke berbagai URL dan website. Lalu ketika kita mengakses sebuah website, sistem proxy akan menerima perintah ini dan mengirimkannya ke server website yang dituju, di mana untuk data yang kita miliki akan secara otomatis terenkripsi dan bisa dipastikan aman. Sistem proxy juga bisa memblokir URL ataupun website yang sudah diblokir oleh pemerintah maupun otoritas yang terkait. Next. Untuk poin ketiga bisa dibacakan langsung. Oke, sini ada manfaat proxy server. Manfaat proxy server yaitu berupa yang pertama yaitu mengamankan privasi pengguna. Kedua, menghemat bandwidth dan mengakses konten menjadi lebih cepat. Ketiga, mampu meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang terakhir, mampu membuka akses yang terblokir. Kekurangan dan kelebihan proxy server. Setiap kelebihannya pasti sebagai pelindungan tambahan. Mampu mengakses website yang terblokir. Yang ketiga ada sebagai kontrol pengguna internet. Yang keempat, menjaga dan melindungi imunitas pengguna. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja website. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, tidak melindungi serangan cyber sepenuhnya. Penggunaan proxy gratis cukup beresiko. Tidak selalu cocok dengan jaringan. Tidak semua proxy melakukan enkripsi. Dan yang terakhir, terdapat kemungkinan bisa teracak. Next slide. Lanjut, bab 4. Untuk konten keempat, di sini ada jenis-jenis proxy server. Next. Untuk jenis-jenis proxy server sini terdapat ada 9. Yang pertama, rotating proxy, yaitu server yang memberikan IP baru dari hubungan proxy pada setiap permintaan koneksi. Yang kedua, high anonymity proxy. Dengan jenis proxy ini, server yang Anda sambungkan tidak akan menerima informasi tentang alamat IP Anda sebenarnya. Ketiga, SSL proxy. SSL proxy ini melakukan enkripsi dan dekripsi antara klien dan server. Tanpa keduanya dapat mendeteksi keberadaan dari proxy. Keempat, distorting proxy. Server proxy yang memberikan alamat IP palsu di header HTTP untuk menyamarkan alamat IP asli pengguna. Kelima, forward proxy, yaitu proxy yang digunakan untuk meneruskan permintaan dari jaringan pribadi yang terisolasi ke internet melalui firewall. Next slide. Keenam, ada web proxy. Jenis proxy ini paling banyak dan paling sering digunakan oleh pengguna karena bisa melakukan setting melalui aplikasi browser. Ketujuh, anonymous proxy. Proxy yang memungkinkan Anda dapat menjelajahi internet tanpa mengungkapkan alamat IP asli Anda. Kedelapan, reverse proxy. Reverse proxy ini biasanya diterapkan untuk membantu meningkatkan keamanan dan kinerja dari sebuah server agar tidak terkena serangan dari luar. Dan terakhir, 9,
ada transparent proxy. Proxy ini merupakan tipe yang mencegah koneksi antara pengguna akhir atau perangkat dan internet. Next. Ya, untuk instalasi dan konfigurasi proxy server, yang pertama itu instalasi suite proxy server. Di sini kita update apt-nya, sudo apt update, lalu dilanjut lagi di install suite-nya, di sudo apt install suite. Nah, di sini ada konfigurasi suite proxy-nya pakai VIM, dan di sini yang pertama itu visible hostname-nya jadi proxy mercu, dan HTTP port-nya 8080, dan change memorinya itu 256 MB, dan change direktorinya UFS di direktori change itu 10 16 256. Lalu di sini ada setting direktorinya. Yang pertama itu kita kita bikin list-list medsos yang akan diblokir. Pertama itu kita sudo vim direktorinya etc/suite/medsos, lalu insert link-link yang media sosial yang akan diblokir. Lalu di sini kita tiga, ada Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu di sini ada IP buat PC allow-nya di direktori /etc/suite/PC allow. Lalu di sini kita buat direktori cache-nya tadi. Nah, di sini karena saya sebelumnya saya sudah buat direktori cache-nya, sudo make directory atau mk directory /cache. Nah, di sini muncul pesan cannot create directory karena file exist, karena sudah dibuat sebelumnya. Lalu buat sudo call proxy direktorinya /cache. Lalu setelah itu kita stop script-nya dulu, sudo system ctl stop script. Lalu kita nyari apakah ada masalah dengan script-nya di sudo script strip z. Setelah itu di sini ada ls/cache untuk cache-nya yang sudah didapat. Lanjut lagi, setelah itu kita start dan enable script-nya setelah di stop tadi sebelumnya. Sini ada sudo system ctl start script. Lalu lanjut lagi di sudo system ctl enable script. Nah, di sini sistem script-nya udah enable dan udah start juga. Lalu kita cek status script-nya di sudo system ctl status script. Oke. Nah, di sini untuk setting dan pakai proxy-nya di browser. Nah, di sini saya setting di manual proxy configuration di HTTP proxy-nya dengan IP 192.168.1.169 dengan port 8080. Nah, di sebelah kanannya ini saya buka Facebook www atau www
facebook.com. Dan sini koneksinya timeout karena terproteksi atau dihalangi oleh proxy tadi. Nah, sekian dari kelompok kami tentang proxy server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.